Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat, ketemu lagi dengan saya Beni Budaya GMPS. Sahabat, untuk ke depan nih saya akan upload video-video tentang rahasia pikiran, ya, rahasia pikiran. Dan para tuan-tuan guru dulu sakti, mereka sangat memahami bagaimana keajaiban pikiran manusia ini. Sehingga ketika dia tertumbuk suatu persoalan atau masalah, atau juga mungkin membantu persoalan orang lain, maka dengan cara yang sederhana, karena memahami bagaimana pikiran manusia ini bekerja, dia menyelesaikan persoalan dengan cara sederhana. Padahal intinya sebenarnya adalah dia mengetahui bahwasanya manusia ini telah Allah beri perangkat yang hebat, yaitu pikiran. Dan apakah benar kekuatan pikiran itu ada? Jadi begini, saya tidak akan jawab iya atau tidaknya. Jadi begini, diri kita, tubuh kita, asumsi kita itu tergantung sesuai dengan apa yang kita pikirkan, atau sesuai dengan kemampuan pikiran kita, atau sesuai dengan pengetahuan kita. Dan pengetahuan itu adalah buah dari pikiran. Kenapa saya sebut buah dari pikiran? Contoh seperti ini. Di masa lalu ketika ada orang sakit gigi, ya contohnya nanti ya. Jadi pikiran ini ketika kita fokus kepada suatu hal, apalagi satu hal itu yang mencengangkan kita atau menakjubkan kita, maka seketika itu perhatian kita kepada hal lain di luar yang kita fokusin tadi itu hilang, atau ya tidak berlebihan lah jika disebutkan hilang, atau kita kurang kontrol kepada hal lain selain yang kita fokus terhadap apa yang kita lihat, kita pikirkan tadi. Jadi ketika kita melihat sesuatu, maka pikiran kita bereaksi. Nah, orang-orang dulu itu di situ kelebihannya, dan akhirnya dikembangkan lagi oleh orang-orang setelahnya, dan seharusnya kita lebih mengembangkan lagi ke arah yang lebih berdaya guna, ya. Jadi ketika kita melihat sesuatu, maka pikiran kita akan menerjemahkan. Nah, baik sahabat, jadi silakan di subscribe channel saya ini, karena banyak informasi yang akan memberdayakan diri sahabat dan saya juga, ya, yang bisa memberdayakan kita ke arah yang baik, yang bermanfaat. Kita tidak perlu berpikir terlalu bermanfaat buat orang lain, tidak. Pertama, bermanfaat untuk diri kita sendiri. Jadi seperti itu sahabat. Saya berikan contohnya adalah di zaman dulu ketika orang sakit gigi, sahabat tahu kan sakit gigi itu bagaimana rasanya. Bahkan artinya ada salah satu penyanyi dangdut pun mengatakan lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Nah, kenapa dia bilang begitu? Karena ukuran yang dianggap rasa sakitnya itu bukan mainnya sakit gigi. Jadi kita tahu banyak orang putus cinta, sakit hati, akhirnya mau berasa bunuh diri. Nah, itu artinya berat. Nah, jadi disamain lah. Jadi daripada sakit hati lebih baik sakit gigi katanya. Jadi kedua hal itu adalah hal yang berat bagi kita manusia. Pokoknya rasa sakit tuh memang sangat mengganggu aktivitas kita segala macam. Itu sebabnya penyanyi tersebut buat lagu seperti itu. Oke sahabat, di masa lalu ketika orang sakit gigi itu sakitnya bukan main, dan kebetulan di masa lalu itu memang dibuat kabar bahwasanya orang yang sakit gigi itu pasti giginya berulat. Padahal belum tentu seperti itu, tapi itu tidak masalah. Karena kepercayaan ketika itu yakin bahwasanya ketika orang sakit gigi, giginya berulat. Lalu oleh orang yang paham cara bekerjanya pikiran, bagaimana pikiran mempengaruhi diri. Nah, ketika orang yang sakit gigi datang kepada orang yang paham cara kerjanya pikiran tersebut, maka dia akan memperlihatkan sesuatu hal yang mencengangkan, yang ajaib, sehingga fokusnya orang yang sakit gigi tadi itu melamban, menghilang dari rasa sakit giginya. Nah, seketika dia merasakan sembuh karena melihat keanehan, keajaiban. Apalagi keajaiban itu nyata di depan matanya. Nah, bagaimana caranya? Jadi caranya adalah orang-orang pintar dulu itu menggosokkan sesuatu ke bagian pipi
yang sakit gigi, ya dia bercerita nanti ulatnya akan saya keluarkan dari gigimu sehingga sakitnya nanti hilang, penyakitmu hilang. Dia gosokkan sesuatu di pipi tersebut, maka secara mencengangkan dan tiba-tiba keluar ulat banyak di sini. Nah, ketika keluar ulat, apalagi dibantu dengan si pasien tersebut melihat cermin, dan tanpa dibantu melihat cermin juga dia akan tahu berasa di sini geli-geli karena memang ulat itu bergerak-gerak keluar dari pipinya. Nah, seketika tercengang, takjub, fokusnya hilang pada rasa sakit. Ketika fokus rasa sakit, pikirannya fokus ini, maka seperti yang saya katakan tadi, ketika kita fokus pada satu hal, apalagi hal itu yang mencengangkan, maka pikiran kita ke hal yang lainnya lumpuh. Nah, itulah yang berlaku seketika rasa sakitnya hilang. Jadi demikian sahabat. Jika sahabat ingin dapat informasi selanjutnya, nanti akan saya beberkan rahasianya bagaimana ulat itu bisa keluar, dan apakah itu nyata benar-benar ulat yang dari gigi keluar. Tidak, itu bukan ulat dari gigi, ya. Nah, nanti video selanjutnya akan saya beritahu kenapa hal itu, kenapa bisa ulat keluar dari sini, ya. Dan nanti sahabat-sahabat yang ingin menggunakan ini untuk pengobatan, silakan. Cuma satu pesanku, ketika ada orang sakit dan berobat kepada sahabat, tugas sahabat adalah menghilangkan sakitnya, ya, menyembuhkan sakitnya. Tapi kesembuhan real nyata itu ada pada diri orang tersebut dan izin Tuhan, ya. Karena memang Allah telah memberi kita perangkat yang ajaib di diri kita, yaitu pikiran, sehingga pikiran memang mampu menyembuhkan dirinya sendiri, tubuh kita sendiri. Dan Allah sudah tanamkan hal demikian, jadi makanya tadi saya sebut, jadi yang menyembuhkan itu adalah pikiranmu sendiri, dan semua atas izin Allah. Mana izinan Allah? Ya, apapun gerak, apapun yang kita lakukan, Allah telah program pada diri kita. Baik sahabat, demikian video kali ini. Saya tunggu video selanjutnya. Jika video ini bermanfaat, silakan di subscribe, dibagi-bagikan kepada kawan-kawan barangkali saja. Jika sahabat tidak memerlukannya, mungkin ada teman-teman sahabat yang lain memerlukannya, sehingga dengan membagikannya mungkin ada gunanya bagi mereka. Orang yang cerdas itu adalah dia hal apapun, pengetahuan apapun, informasi apapun yang walaupun kecil kebaikannya, maka dia akan ambil itu. Jadi orang yang cerdas itu adalah pengetahuan apapun dia akan pelajari, nanti baru dia gunakan kepada hal-hal yang baik untuk dirinya, ya, yang baik untuk dirinya dan juga orang lain. Oke sahabat, terima kasih telah menonton video ini. Salam hormat saya kepada sahabat semua. Sukses buat kita semua di sini yang menonton video saya ini. Sukses, selamat selalu, berkah rezekinya, bertambah imannya, bertambah halus hatinya, sehingga melihat segala sesuatu dengan mencintai. Baik, Beni Budaya GMPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.